Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Yazid Akbar dengan NIM 231158870. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir mata kuliah Big Data dan Data Mining dengan judul proyek saya yaitu Clustering Pola Konsumsi Listrik Rumah Tangga Berbasis Smart Meter. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengelompokkan pola konsumsi listrik rumah tangga berdasarkan data smart meter menggunakan pendekatan deskriptif analistik dengan metode K-means clustering. Nah, dataset yang saya gunakan merupakan dataset publik dari UCI Machine Learning Repository, sehingga data yang dianalisis bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan langsung proses pengolahan data menggunakan Google Colab, mulai dari pre-processing data, exploratory data analysis, seleksi fitur, proses clustering, hingga evaluasi model menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke Google Colab untuk menjelaskan tahapan pengerjaan proyek ini secara bertahap. Kita mulai. Yang pertama, saya melakukan import library. Nah, pada tahap awal ini saya mengimport library yang digunakan dalam analisis data mining, seperti Pandas yang digunakan untuk pengolahan data, NumPy untuk komputasi numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Lalu, yang proses kedua yaitu saya akan meload dataset. Nah, dataset yang saya gunakan ini merupakan dataset publik dari UCI Machine Learning Repository yang berisi data konsumsi listrik rumah tangga berbasis smart meter. Dataset ini berformat TXT ya, jadi dengan delimiter titik koma sehingga bisa dibaca menggunakan fungsi read CSV dengan parameter SEPs. Lalu di bawahnya itu menunjukkan struktur data, jumlah kolom serta tipe data awal ini. Selanjutnya ada pre-processing. Nah, pada tahap pre-processing ini, saya melakukan konversi tipe data numerik dan menghapus data yang memiliki missing value. Langkah ini penting agar algoritma clustering dapat bekerja secara optimal tanpa gangguan nilai kosong. Lalu ada konversi dan agregasi data harian. Nah, data awal memiliki resolusi per menit. Jadi untuk menyederhanakan analisis dan menangkap pada konsumsi, data diagregasi menjadi konsumsi harian dengan cara menghitung nilai rata-rata setiap hari. Selanjutnya yaitu clustering lanjut. Nah, di sini saya fitur scaling ini dilakukan menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama. Hal ini penting karena algoritma K-means sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Lalu metode yang saya gunakan yaitu metode Elbow, karena bisa menentukan jumlah klaster yang optimal. Titik siku pada grafik menunjukkan jumlah klaster yang memberikan keseimbangan antar kompleksitas model dan kualitas pengelompokan. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa jumlah klaster optimal berada pada K sama dengan 3. Setelah menentukan jumlah klaster, nah proses clustering dilakukan menggunakan algoritma K-means. Setiap data harian kemudian diberi label klaster sesuai dengan pada konsumsi listriknya. Lalu evaluasi model, saya menggunakan Silhouette Score. Nah, Silhouette Score ini saya gunakan untuk mengukur kualitas clustering, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan pemisahan klaster yang baik, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan clustering saling tumpang tindih. Nilai Silhouette yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil clustering cukup baik. Selanjutnya, EDA lanjutan. Di sini distribusi menunjukkan variasi konsumsi listrik harian dengan kecenderungan sebagian besar berada pada tingkat konsumsi menengah, serta adanya konsumsi tinggi pada hari-hari tertentu. Selanjutnya, ini data chart untuk pola konsumsi listrik harian. Selanjutnya ada korelasi antar fitur. Global Active Power dan Global Intensity memiliki korelasi yang tinggi. Jadi menunjukkan kalau itu tuh peningkatan daya aktifnya diikuti oleh peningkatan arus listrik. Selanjutnya ada visualisasi cluster.
Hasil clustering membagi pola konsumsi listrik rumah tangga menjadi 3 kelompok utama. Cluster pertama menunjukkan konsumsi listrik rendah yang mencerminkan rumah tangga dengan aktivitas listrik minimal. Cluster kedua mempresentasikan konsumsi menengah dengan penggunaan listrik yang stabil. Sementara itu, cluster ketiga memiliki konsumsi listrik tinggi yang mengindikasikan intensitas penggunaan perangkat elektronik yang besar. Visualisasi ini menunjukkan pemisahan pola konsumsi listrik berdasarkan cluster. Terlihat adanya perbedaan pola konsumsi rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, analisis hasil klaster. Nah, analisis rata-rata tiap klaster menunjukkan karakteristik yang berbeda. Klaster dengan konsumsi tertinggi menunjukkan rumah tangga dengan penggunaan listrik intensif, sedangkan klaster rendah menunjukkan konsumsi yang lebih efisien. Nah, dengan evaluasi klaster inersia, nilai inersi yang relatif rendah menunjukkan bahwa data dalam setiap klaster memiliki tingkat kesamaan yang baik. Selanjutnya, evaluasi klaster menggunakan silhouette visualization menunjukkan data seperti ini. Lalu selanjutnya saya simpan model. Nah, model cluster yang skalar disimpan dengan menggunakan library joblib agar dapat digunakan kembali tanpa proses training ulang. Rangkumannya, berdasarkan hasil clustering saya, dapat disimpulkan bahwa konsumsi listrik rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berbeda. Pendekatan clustering ini membantu dalam memahami perilaku konsumsi energi tanpa memerlukan label data. Data ini terbilang deskriptif analistik karena tidak memprediksi nilai masa depan, melainkan mengelompokkan pola data berdasarkan karakteristiknya. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang final project ujian akhir semester Big Data Mining saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.